Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gigi Amriza Firdaus. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat sahabat doku semua. Nah, kali ini dari Dr. Gigiku akan membagikan edukasi, informasi tentang seputar dunia kedokteran gigi. Kali ini kita akan membahas tentang apa aja sih yang dapat diklaim dari BPJS. Nah, jadi buat sobat-sobat doku yang punya asuransi BPJS atau asuransi kesehatan ya dari BPJS, itu juga bisa mendapatkan perawatan gigi secara gratis. Apa aja perawatan yang bisa dilakukan menggunakan asuransi BPJS dan apa saja yang tidak, kita akan bahas hari ini. Jadi teman-teman udah pada tahu ya BPJS. Nah, ini sudah lama dan kedepannya dari negara kalau bisa seluruh Indonesia punya BPJS. Dan banyak dokter umum, dokter gigi, klinik-klinik swasta selain puskesmas dan rumah sakit tentunya yang melakukan kerjasama ya, melakukan kerjasama dengan BPJS. Kalau untuk dokter umum tentunya udah pada tahu ya, biasanya untuk pemeriksaan anamnesa dan lain-lain itu digratiskan beserta obatnya, terkecuali untuk dokter spesialis atau beberapa tindakan-tindakan yang lebih ke arah kecantikan atau tidak ditanggung oleh BPJS. Kali ini kita akan membahas di bagian gigi. Jadi untuk perawatan gigi yang ditanggung oleh BPJS adalah perawatan gigi yang bersifat umum. Satu, yaitu diagnosa dan konsultasi. Nah, seluruh diagnosa dan konsultasi gigi untuk para peserta BPJS itu tidak dikenakan biaya sama sekali, jadi gratis. Terus yang kedua adalah obatan yang diberikan selama perawatan itu juga gratis. Nah, itu udah ditanggung dari BPJS. Kemudian selanjutnya perawatan tambal. Nah, perawatan tambal gigi ini maksudnya adalah penambalan gigi ringan sampai sedang. Jadi misalnya teman-teman berlubang gigi belakang bawah gitu ya, ingin ditambal. Nah, itu bisa dengan BPJS. Nah, terkecuali ya gigi-gigi dengan kecantikan, misalnya gigi depan, terus kalian minta warnanya mirip seperti gigi banget, itu sudah termasuk kecantikan estetik. Nah, itu nggak bisa ditanggungkan oleh BPJS. Kemudian perawatan lanjutan seperti perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar itu juga tidak termasuk dalam perawatan BPJS. Karena perawatan saluran akar itu membutuhkan tambahan seperti pemeriksaan ronsen dan lain-lainnya. Itu jadi tidak dapat dilakukan untuk pasien BPJS. Tapi jangan berkecil hati. Misalnya kalian memang diinstruksikan untuk melakukan perawatan saluran akar oleh dokter giginya, itu nanti bisa kok dirujukkan ke spesialis konservasi gigi. Jadi nanti dari Vaskes 1 ya, misalnya puskesmas atau dokter gigi tempatnya, itu bisa diminta rujukan ke spesialis konservasi gigi atau tambal giginya. Itu bisa di rumah sakit nanti ya, atau spesialis yang buka praktek pribadi kerjasama dengan BPJS, itu boleh. Terus selanjutnya pencabutan gigi ringan. Nah, pencabutan
pencabutan gigi ringan ini adalah pencabutan gigi mudah. Jadi bukan gigi yang susah. Misalnya gigi susah itu seperti apa, Dok? Gigi susah itu seperti gigi bungsu, gigi paling belakang ya, atas dan bawah. Itu dikategorikan pencabutan susah karena terkadang akarnya tidak dapat diprediksi dan resikonya pun besar dalam pencabutannya. Kemudian juga selain pencabutan gigi belakang, terus pencabutan gigi dengan komplikasi yang berat. Misalnya ada infeksi pada giginya seperti infeksi pada bagian tulangnya, kemudian bengkak besar. Nah, itu lebih ke arah dirujukan nantinya ke depannya. Dan juga untuk pencabutan gigi dengan akarnya yang aneh-aneh sehingga membutuhkan persiapan pencabutan yang agak sulit. Nah, itu juga termasuk ya. Dan buat teman-teman yang BPJS, untuk pencabutan gigi itu udah semua termasuk dari biaya penyuntikannya, pemberian obat juga, dan juga pencabutan. Itu semuanya gratis. Kemudian selanjutnya adalah perawatan lain yang bersifat emergensi ya. Jadi memang perawatan ini sangat diperlukan. Kalau tidak dilakukan, itu bisa mengancam nyawa satu atau habis kecelakaan. Contohnya misalnya ada yang jatuh kemudian giginya lepas. Nah, itu bisa ke dokter gigi untuk dilakukan pemasangan kembali giginya misalnya ya, dan juga dilakukan misalnya splitting seperti itu agar giginya tidak lepas kembali. Dan yang lain-lainnya nanti mungkin karena penjabarannya sangat umum ya untuk pasien-pasien dengan emergensi ini, dan apalagi emergensi gigi ini banyak banget ya, dan ini bisa dikembalikan lagi nanti ke dokter giginya apakah bisa atau tidak. Jadi nanti coba dilihat lagi. Yang pasti emergensi di sini adalah tindakan yang membutuhkan waktu itu juga. Jika tidak dilaksanakan dapat membahayakan nyawa atau dapat membahayakan hal yang lainnya. Jadi butuh pertimbangan. Terus kemudian untuk yang tadi, sebelum dilakukan perawatan baiknya ditanyakan dulu ke dokter giginya bisa dengan BPJS atau tidak ya, biar nanti agak tenang dan nyaman. Kemudian selanjutnya yaitu adalah gigi palsu. Nah, gigi palsu itu dari BPJS bisa mendapatkan potongan harga. Jadi bukan gratis ya. Jadi dapat potongan harga. Nah, nanti potongan harga ini diklaimkan oleh dokter giginya. Jadi sobat-sobat yang pengen buat gigi palsu itu nanti tinggal ke dokter gigi dan bilang bahwa ingin membuat gigi palsu. Nah, nanti dokter giginya yang akan menghitung biayanya, terus dikurang dari biaya potongan dari BPJS. Nah, kalau dari BPJS itu kurang dari 6 gigi mendapat potongan 250.000. Sedangkan jika lebih dari 6 gigi akan mendapatkan 500.000. Nah, itu bisa dicek lagi. Jadi sisanya misalnya buat gigi palsunya 1 juta ya. Nah, sisanya sudah dapat potongan dari BPJS misalnya 250.000. Jadi yang harus sobat bayarkan adalah 750.000 contohnya ya, seperti itu. Tapi teman-teman tanyakan juga kembali ke dokter giginya, apakah dokter giginya menerima klaim gigi palsu, karena pada perjanjian BPJS ada beberapa juga yang tidak menerima pembuatan gigi palsu seperti itu ya. Nah, untuk pembuatan gigi palsu itu bisa loh di Vaskes atau Puskesmas
rujukan dari rumah sakit bisa, atau di klinik yang bekerja sama dengan BPJS gitu. Terus apa aja sih yang nggak boleh atau nggak bisa diklaimkan BPJS? Itu contohnya adalah perawatan yang bersifat kecantikan, misalnya rawat gigi itu nggak bisa. Terus penambalan gigi depan, warna gigi atau kecantikan itu nggak bisa juga. Veneer itu juga nggak bisa. Bleaching apalagi ya. Jadi hal-hal yang seperti yang nggak bisa. Nah, mungkin dari saya itu saja. Oh iya, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, apakah pembersihan karang gigi bisa apa enggak? Saya agak lupa tadi nih. Pembersihan karang gigi itu coba dipertanyakan lagi pada dokter giginya, karena ada beberapa yang bisa, ada juga yang tidak. Dan kalaupun bisa, itu biasanya 1 tahun 1 kali mendapatkan pembersihan karang gigi. Dan kebijakan masing-masing dokter gigi per daerah itu agak berbeda untuk pembersihan karang gigi, karena pembersihan karang gigi juga termasuk tindakan kecantikan ya, estetik. Jadi di situ terkadang ada juga yang tidak masuk dalam klaim BPJS. Jadi dipertanyakan dulu apakah bisa apa enggak ya. Nah, itu tadi yang kurang. Oke, kembali saya tutup. Sekian dari saya. Misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar. Nanti sebisa saya akan menjawabnya. Kemudian buat teman-teman juga yang pengen tahu informasi lebih banyak, silakan kunjungi website doktergigiku.online. Nanti di sana banyak info-info tentang dokter